Nah, sekarang kita sudah tiba pada bagian yang selanjutnya. Untuk pada proyeksi segitiga pada segitiga tumpul, di sini konsepnya sama sebenarnya dengan segitiga lancip, cuma ada yang berbeda. Dan yang berbeda itu cuma yang melewati sudut tumpul. Kita lihat dulu ya, kita gambarkan dulu segitiganya di sini. Kita gambarkan yaitu segitiga tumpul ya. Ingat segitiga tumpul. Seperti apa segitiga tumpul? Segitiga tumpul adalah segitiga yang memiliki salah satu sudutnya itu tumpul. Di mana di sini yang tumpul adalah sudut ini. Misalnya ini adalah A, B dan C. Ini adalah sisi A, di sini sisi B dan di sini sisi C. Masih ingat pada bab segitiga? Kalau misalnya segitiga tumpul itu memiliki aturan sisi. Jadi di sini sisinya aturannya adalah A kuadrat ini sisi yang terpanjang dikuadratkan lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi pada segitiga tumpul ini akan memiliki aturan bahwa kuadrat panjang sisi yang terpanjang ini akan lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi yang lain. Seperti itu ya, diingat-ingat ya. Nah, sekarang di sini kita akan membahas proyeksi yang berbeda, yaitu proyeksi ini yang berbeda ya, yang melewati sudut tumpul, yaitu misalnya B pada C. Proyeksi B pada C. Di sini kita memilih C sebagai bidang proyeksi. Jadi arah sinarnya adalah dari atas, tegak lurus dengan C. Dan kita memilih di sini adalah menjatuhkan bayangan B pada C seperti ini. Istimewanya untuk proyeksi ini tidak harus jatuh pada sisinya, bisa juga jatuhnya pada perpanjangan sisinya. Seperti ini, di sini kita akan menjatuhkan bayangan B ke C. Ingat ya, menjatuhkan bayangan B ke C. Setelah kita perpanjang, karena tidak mungkin nanti dia kan condongnya ke sini ya, melewati sudut tumpul ini, tidak mungkin di dalam, jadi kita perpanjang dulu nih garis C. Kemudian kita cari bidang proyeksinya C, dan yang akan diproyeksikan adalah garis B. Perpotongannya ada di A, di sudut A. Kemudian garis B dari A berakhir di C. Nah, dari C ini kita tarik garis yang tegak lurus dengan C atau perpanjangannya ketika tidak ada. Seperti ini, maka kita adalah tariknya perpanjangannya. Nah, semisal tegak lurus dan semisal di sini adalah D. Maka proyeksi B pada C, B pada C atau perpanjangannya ya, adalah A D. Jadi dari sudut tadi ke akhirnya AD. Dan rumusnya kita sudah punya rumus ya di sini. AD sama dengan ya, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2C. Kita lihat pada pembilangnya, B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat. Kita lihat lagi syaratnya, A kuadrat ini lebih besar dari B kuadrat tambah C kuadrat. Otomatis hasil pengurangan dari B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat ini adalah kurang dari 0 nih. Kurang dari 0. Karena di sini adalah proyeksi yaitu panjang, itu harus positif. Maka untuk menjadikan positif kita harus memberikan tanda minus di sini. Paham ya sampai di sini? Oke, selanjutnya di sini adalah ke proyeksi yang melewati sudut tumpul lagi, satu lagi, yaitu dibalik aja, C pada B. Dimana di sini B ini sebagai bidang
proyeksi. Nah, kalau B sebagai bidang proyeksi, sinarnya datangnya adalah dari sini nih. Kita akan menjatuhkan. Kita di sini akan menjatuhkan C pada B. Cuma karena sinarnya tegak lurus, maka C-nya pasti ada di perpanjangan B. Maka dari itu kita lukis dulu perpanjangannya. Kemudian kita lihat di sini titik potongnya antara bidang proyeksi dengan yang akan diproyeksikan adalah di A. Ini sebagai titik awal proyeksi nanti ya. Dan garis yang akan kita proyeksikan ini adalah C. Dan ujungnya ini ada di B. Maka dari B ini kita tarik garis yang tegak lurus dengan C atau dengan perpanjangan C seperti ini. Misalnya ini adalah E ya. Maka bayangan C nih ya, maka bayangan C pada B itu kan awalnya di A dan berakhirnya di E. Jadi bayangan C pada B ini adalah A E. Dan di sini rumusnya AE ini adalah C kuadrat ditambah B kuadrat min A kuadrat per 2B. Nah, lagi-lagi di sini kita menemukan bahwa pembilangnya ini kurang dari 0. Nih, C kuadrat plus B kuadrat min A kuadrat itu juga kurang dari 0. Maka untuk persamaan ini kita kasih minus. Nah, yang lainnya itu sama rumusnya tanpa minus. Kita ambil contoh satu di sini, misalnya adalah proyeksi B pada A. Nih, untuk proyeksi B pada A berarti B pada A. A ini sebagai bidang proyeksi, maka sinarnya datangnya tegak lurus dengan A. Seperti ini. Dan kita akan menjatuhkan bayangan B ke A. Nah, kalau kayak gini melewatinya adalah sudut lancip nih. Kalau melewati sudut lancip tidak pakai minus karena bayangannya adalah di dalam nih. Kita lihat ya. Kita lihat dulu A ini sebagai bidang proyeksi dan bidang yang akan diproyeksikan yaitu B ini berpotongan di C. Berarti C ini adalah awal proyeksi. Kita tarik, oh sampai A ternyata. Nah, dari A ini kita bikin garis yang tegak lurus dengan A. Nah, misalnya ini adalah kita kasih F ya. Maka di sini bayangan B pada A ini adalah berawal dari C dan berakhir di F. Oke, jadi bayangan B pada A ini adalah CF. Nah, rumusnya CF ini adalah sama ya, B kuadrat ditambah A kuadrat min C kuadrat per 2A. Nah, pembilang ini B kuadrat ditambah A kuadrat min C kuadrat ini sudah lebih dari 0, sudah positif. Jadi tidak perlu dikasih tanda negatif lagi. Tuh. Dan yang lainnya pun sama. Semisal di sini ya ada proyeksi E pada A. A sebagai bidang proyeksi lagi-lagi. C itu berawal di B dan berakhir di A. A kita tarik tegak lurus, maka bayangan C pada A ini adalah BF. Seperti ini ya. Nah, yang lainnya sekarang kalau ditanyakan proyeksi A pada B. Nah, untuk proyeksi A pada B, proyeksi A pada B ini kan sinar dari sini ya. Nah, melewati sudut yang A. A itu yang akan diproyeksikan berawal dari C. Berarti dari C ke ujung. C ujungnya ini adalah B, cuma kita jatuhkan tegak lurus yaitu ujungnya E. Berarti bayangan A pada B ini adalah C E. Seperti ini ya. Sedangkan yang terakhir di sini untuk proyeksi A pada
C. Nah, untuk proyeksi A pada C ini sama dengan A pada B. A pada C, sinar datang dari sini. A itu diawali dari B ya, perpotongan dengan bidang proyeksinya C. Kemudian berakhir di C dan kita jatuhkan secara tegak lurus, dia ada di D. Maka proyeksi A pada C ini adalah BD. Oke, sampai di sini sangat paham bukan? Gampang sekali ya. Intinya sama, yang konsep yang perlu dimengerti adalah proyeksi garis pada garis. Oke. Dan untuk proyeksi semuanya berakhir di sini ya. Tinggal nanti kita latih ke contoh soalnya, dan saya Dana mengucapkan selamat belajar dan semoga apa yang saya sampaikan ini menambah ilmu bagi sahabat semuanya.